Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh. Arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syekh Lampung Kutablang, Imam Rawatib, pengurus masjid, pembina SMS dan seluruh penggerak SMS ini insyaallah serta para dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap rasa syukur senantiasa setiap saat dengan mengucapkan alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa menurunkan kepada kita, memberikan kepada kita, menganugerahi kepada kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita masih dapat menunaikan salat subuh berjamaah. Tadi sudah disampaikan oleh Abu Ali bahwa perjalanan subuh berjamaah ini sudah menempuh waktu 8 tahun. Ini bukan perjalanan yang singkat, dan yang tetap istiqamah ini adalah hal yang luar biasa yang Allah curahkan kepada kita. Kita berharap apa yang kita lakukan ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian SAW mari pula kita sampaikan kehadiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar terpatri dalam jiwa kita rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, kita tidak tahu kapan Allah panggil kita. Ada saudara-saudara kita yang mendadak meninggal dunia. Meninggal dunia selama ini, selama pandemi ini sangat luar biasa sekali. Tidak ada sakit, cuman ada keluhan sakit lambung, ada sesak nafas, lelah, seperti Profesor Dr. Farid Wajili, guru kita bersama. Beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Maka oleh karena itu, dari kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita terus berusaha mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hari ini tradisi Aceh yang sangat luar biasa, maulid di mana-mana dengan berbagai persembahan kita kepada fakir miskin, kepada anak yatim, mengatasnamakan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu sebenarnya salah satu tradisi yang bisa menguatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bisa menguatkan. Cuman kalau itu saja yang ada, tanpa dibarengi dengan sunnah Rasulullah yang sangat kuat, yaitu salat berjamaah, itu adalah sunnah Rasulullah yang sangat kuat. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul. Pesan Allah kepada Rasul, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kamu itu mencintai Allah, fattabi'uni, apabila kita ini mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasul, ikutilah aku Rasul di sini. Yuhibbukumullah, maka Allah akan, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Mengikuti Rasul yang paling utama adalah menjaga sholat. Itu paling utama sekali. Maka oleh karena itu, mencintai Rasulullah SAW dengan diajak kita bersalawat kepadanya, kita bermohon
Dengan kekuatan salawat itu, yang apabila kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah balas 10 kali salawat kepada kita. Sekali kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Dengan salawat yang Allah berikan kepada kita itu, kita berharap ada kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang membuat kita ini kuat mengikuti sunnah Rasulullah adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan Allah. Jadi kalau salat subuh ini dengan 8 tahun perjalanan tadi, mestinya tidak seperti ini. Sudah 8 tahun lebih banyak lagi. Tapi dibandingkan dengan waktu pertama, alhamdulillah ini banyak. Tapi sebenarnya dari kalkulasi waktu lebih banyak lagi. Kenapa? Ini barangkali belum datang anugerah Allah kepadanya. Mungkin selawatnya kurang gitu. Mungkin selawatnya kurang, sehingga Allah tidak berselawat kepada dia, karena dia kurang selawat kepada Rasulullah SAW. Saat Allah memberikan selawat kepada hambanya, maka sebagaimana Allah juga memberikan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah mencurahkan segala nikmat dan karunia kepada Rasulullah SAW. Allah mencurahkan kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga mampu membawa risalah ini sampai sempurna, sampai kita menerima saat ini seperti ini. Itu karena kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dipikir bahwa salawat itu hanya sebuah amalan lisan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Tidak seperti itu. Lebih dari itu lagi. Di saat kita berselawat kepada Rasulullah, Allah mendengar, Allah berselawat kepada kita, Allah tetapkan jiwa kita ada dalam ketaatan, ada dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya adalah salat berjamaah. Oleh karena itu luar biasa sekali para jamaah sekalian yang masih diberikan oleh Allah istiqamah salat berjamaah ini. Setidak-tidaknya keuntungannya itu ada 3. Yang pertama, salat subuh berjamaah itu menolong kita untuk dapat salat tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut. Walaupun itu pertama kepada Rasulullah, maka kepada Rasulullah itu wajib. Salat tahajud itu wajib kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah. Tidak banyak, illa qalila, atau nisfahu aw yanqus minhu qalila, atau setengah malam, atau lebih daripada itu lagi. Bangunlah. Bangun untuk apa? Untuk salat tahajud. Kalau kita ada niat untuk salat subuh berjamaah, itu sudah terbantu. Kemudian ada salat yang sangat dikuatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu salat sebelum subuh, salat fajar, salat sunat fajar. Itu juga luar biasa. Barang siapa yang salat sunat sebelum subuh, salat sunat sebelum fajar, maka kepadanya diberikan ganjaran pahala seluas langit dan bumi. Maka orang yang paling kaya adalah orang yang dapat menggapai salat subuh, salat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Apalagi yang Allah berikan. Apalagi salat subuh ini mengampuni dosa kita waktu malam dan dosa kita waktu siang. Ma'asyiral muslimin, terkait dengan ini, karena diminta oleh Abu Ali terkait dengan masalah salat ini, Imam Hasan Al-Basri, beliau adalah tabi'in yang hidup bersama para sahabat. Kalau kita melihat dari sudut waktu lahir beliau, yaitu pada saat masih ada sahabat, berarti kental sekali penerapan agama Islam, masih kental sekali. Tapi terucap dari mulut beliau, bukan karena ada fenomena sosial yang berubah pada saat itu. Pada saat itu taat sekali itu. Masih para sahabat
masih sangat dekat sekali dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Keimanannya masih sangat kuat sekali. Tapi terucap di mulut beliau. Apa ucapannya? Ayu syai'un ya'izu 'alaika min dinika idza hanas 'alaika salatuka. Adakah sesuatu yang kamu agungkan, yang kamu utamakan? Ayu syai'un ya'izu 'alaika min dinika, atasmu dalam urusan agamamu. Idza hanas 'alaika salatuka, apabila kamu masih menganggap remeh solat itu pada dirimu. Apabila kita masih menganggap remeh, solat bisa nanti, apalagi bercanda, tidak boleh bercanda. Walaupun solat itu rukun Islam kedua, tapi jangan mengatakan bahwa solat itu kan nomor 2. Bercanda dalam agama jangan bercanda. Bagaimana kita bercanda? As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Bagaimana kita bercanda? Kalau tanpa tiang runtuhlah agama itu. Bagaikan runtuh sebuah rumah tanpa tiang. Keras Rasulullah mengatakan, man taraka sholata faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka kafir yang nyata. Jelas sekali. Kafir walaupun dia tidak murtad, tapi kufur. Ingkar dia. Apa sebab orang tidak mau sholat, padahal sudah banyak anugerah yang Allah berikan kepada dia? Inna a'tainakal kautsar. Walaupun itu terkait dengan sholat Idul Adha. Inna a'tainakal kautsar fasalli, bahwa sesungguhnya kepadamu telah Allah berikan nikmat yang banyak. Fasalli, maka sholatlah. Supaya mampu sholat harus ada korban. Ini kita tafsir secara umum, bukan kurban di hari raya kurban. Berkurbanlah, artinya ada pengorbanan yang kita berikan, yang harus ada pengorbanan itu. Kalau enggak sanggup. Tak sanggup salat subuh kalau tidak ada pengorbanan. Mengorbankan rasa mengantuk yang sangat di saat waktu-waktu subuh itu. Luar biasa. Saya memperhatikan orang yang berada dalam perjalanan. Jam 2, jam 3, jam 4 itu belum mengantuk. Masih banyak mobil, bus, truk berselewaran di jalan. Begitu menjelang subuh, berdirilah di SPBU, di pinggir jalan, ngantuk, dan dipastikan dia tidak sholat. Dipastikan dia tidak sholat. Tadi jam 2 bisa, jam 3 bisa. Kenapa enggak tidur jam 2? Kenapa enggak tidur jam 3 dan sebagainya? Belum ngantuk. Maka butuh pengorbanan untuk salat subuh ini. Salah seorang sahabat Rasulullah bernama Sya'ban. Ini mungkin sudah diceritakan oleh para membalik sebelumnya barangkali. Sya'ban radhiyallahu an itu adalah sahabat Rasulullah karena hidup di masa Rasulullah. Beliau suatu ketika tidak sholat subuh. Ketika Rasulullah mau sholat, Rasulullah melihat ke belakang. Sya'ban ini berdiri di saf paling pojok, tidak pindah-pindah di situ, itu tempat beliau. Kenapa memilih pojok? Beliau tidak ingin menyusahkan orang lain. Artinya kalau orang lain mau lewat, silakan lewat, tidak terganggu dengan keberadaan beliau. Menyogotanya kelegaan.
dah sembahyang juhino hana tabuh sutra susah orang lain. Pilihlah yang tidak merepotkan orang lain. Saya banyak menyaksikan na tameh sembahyang ikut tameh tu bet susah orang lain. Atau karena awal itu dah duk ju basago bet mengganggu orang lain. Nyokan tidak gejak gedang lom dikui mumino wate kamat kadro urang mandum nging atuganya. So, jangan seperti itu. Ini sih akhlak Sya'ban radhiyallahu anhu, sehingga terkenal tempatnya itu khusus tidak ditempati oleh orang lain. Maka ketika Rasulullah melihat ada kekosongan di situ, biasanya ada Sya'ban di situ. Kita tunggu dulu. Nah, ini lihat. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana imam ini memperhatikan makmumnya. Bagaimana ikatan emosional antara Rasulullah dengan jamaahnya. Ada beberapa kejadian seperti itu. Bukan hanya dengan Sya'ban ini. Ada sahabat lain yang punya kebiasaan membersihkan masjid. Dia enggak terkenal bagaikan Abu Bakar, tidak terkenal bagaikan Umar, tidak terkenal bagaikan Utsman. Dia orang biasa, orang awam. Dia membersihkan masjid dari segala yang mengotorinya. Puna macam-macam dia bersihkan. Seketika itu pula ada pada saat tertentu beliau tidak datang. Kemana nih yang membersihkan ini? Juga ditanya oleh Rasulullah. Ada juga diperhatikan Rasulullah sebagaimana yang sudah terkenal. Sa'labah, kenapa kamu pulang? Begitu selesai kamu pulang, kenapa? Jadi Rasulullah itu sangat memperhatikan jamaahnya. Ada hubungan emosional. Ada satu rahim di sana. Tidak cuek saja. Ini pelajaran penting ini. Sebenarnya yang mengikat inilah dia. Yang mengikat batin jamaah karena ada pesona imamnya itu. Ada satu rahim yang tumbuh. Gimana? Ada sapa di sana. Ada sapa. Yang kecil sebenarnya imam harus mengenal. Dan cukup mengenal. Turi ju. Bek ni menyo goyang kayam gedang hino, dang sabe hino ju. Supaya bek susah imam ge turi ge tandaron. Bek uranyo hino tengah ide, susah ide, dang ju tempat penting. Lihat, nyo selain sejarah, nilainya saya kasih tahu. Selain sejarah, Sya'ban berdiri dia di pojok itu. Ketika beliau tidak ada pagi itu, Rasulullah menunda solat sebentar. Mungkin ini dalam perjalanan. Karena takut terlambat solat subuh, lalu Rasulullah menenangkan, ayo sudah selesai. Kita solat dulu. Solat, selesai solat, bertanya, siapa yang tahu kondisi Sya'ban? Tidak ada yang tahu. Lalu ditanya oleh Rasulullah, di mana rumahnya? Ada seorang sahabat mengatakan, saya tahu ya Rasulullah rumahnya. Lalu beliau setelah subuh itu berangkat ke rumah Sya'ban. Setelah subuh berangkat, duha baru sampai ke rumah Sya'ban. 3 jam perjalanan jalan kaki. 3 jam perjalanan jalan kaki dari Masjid Nabawi ke rumah Sya'ban. Berarti selama ini Sya'ban itu salat jamaahnya ke Masjid Nabawi. Ini spesifik. Karena ingin selalu dapat salat bersama dengan Rasulullah, pesona Rasulullah SAW. Maka ketika sampai Rasulullah ke rumah Sya'ban, Rasulullah kasih salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab oleh istrinya. Benarkah ini rumah Sya'ban? Benar, kata istrinya. Lalu bertanya, di mana Sya'ban? Lalu istrinya menangis. Kenapa menangis? Sya'ban sudah meninggal tadi pagi. Berarti sebelum subuh Sya'ban sudah meninggal.
Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mendengarkan ketika Sya'ban mau meninggal dunia, dia mengucapkan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Lalu aduh yang kedua, aduh, kenapa yang tidak yang baru? Kemudian aduh yang ketiga adalah, aduh, kenapa tidak semuanya? Maka dalam tafsir di situ disebutkan Allah membukakan penglihatan manusia yang tajam saat sakaratul maut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari kematian. Ada orang yang lalai walaupun dia ada hadir di tengah-tengah kematian. Banyak orang yang hadir di tengah kematian, tapi masih bicara politik, masih bicara ekonomi, tidak ada rasa tafakur. Tidak pernah berfikir setelah beliau ini diambil, siapa di belakangnya yang antri. Tidak pernah. Yang ada bukan saya, besok bukan saya mati. Ada lagi yang mati, esoknya kita berperasaan besoknya bukan saya juga. Semua bukan saya. Setiap kita datang ke tempat kematian, tidak pernah terbesit, mungkin saya besok ya, mungkin saya lusa ya, mungkin saya. Tidak ada. Santai saja. Maka Rasulullah menyampaikan ayat ini sebagai bukti di depan sahabat-sahabatnya bagaimana Allah perlihatkan kepada Sya'ban radhiyallahu anhu. Apa yang diperlihatkan? Fakashafna 'anka ghita'aka fabasukal yauma hadid. Saat kita dalam sakratul maut, Allah menyingkap semua tutupan mata kita. Pada saat itu penglihatan kita itu sangat tajam sekali. Makna tajam di sini adalah dapat melihat apa yang Allah janjikan kepada yang mau meninggal dunia. Idza balagatil hulqum, apabila nyawa sudah di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, dan kamu ada di sekitarnya dan menyaksikannya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami sangat dekat dengan yang meninggal ini, tapi kamu tidak bisa menyaksikan. Farauhu wa rayhanu wa jannatu naim. Maka pada saat itu orang-orang yang ashabul yamin, yang beriman, beramal soleh, farauhu wa rayhanu wa jannatu naim, pada saat itu mereka diberikan kegembiraan dengan diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diterima oleh Sya'ban radhiyallahu anhu. Bagaimana sejarah ini bisa muncul? Kan takdir Allah ini. Tidak sholat subuh karena sudah meninggal, Rasulullah bertanya, itu pelajaran bagi umat yang kemudian. Apa yang diaduhkan oleh Sya'ban ketika Allah memperlihatkan balasan kepadanya di saat sakaratul maut? Saat itu yang pertama sekali adalah karena beliau jauh sekali rumahnya dari masjid, dan beliau melihat balasan apa yang Allah berikan kepada orang yang pergi ke masjid dengan jalan kaki, luar biasa. Senang beliau, tapi kepinginnya lebih indah lagi dari itu. Maka beliau juga, kenapa tidak lebih jauh rumah saya? Kenapa tidak lebih jauh? Supaya dapat pahala lebih daripada itu lagi. Kita akan tahu bahwa setiap langkah, bila seseorang pergi ke masjid setelah berwudu di rumah, maka setiap langkah kakinya untuk pergi ke masjid dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Man kita yang tajak Honda po hanale, setiap putaran ban
Jadi bet tengok tanya nak payah ahli tajak dengan Honda, tajak dapat mentang prokono jeruk tu. Pulang gedang imam mesti kebayat mulu sampai Sabah. Bunuh putih ko je ubat aja. Nah, lebih lelong pengorbanan. Menyobor je Sya'ban hanya mengorbankan tenaga dan kakinya. Menyerah ini kan maintenance Honda. Honda nebuh oli, Honda nebuh minyak, Honda neputar ban. Itu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya menyona yang meninggal dunia linya tapi be jino lah urang-urang be jino lah. Be mono be sampai dulu ibu mati be hana. Menyo. Kalau andai kata meninggal dunia misalnya, maka itulah orang yang akan mendapatkan pahala yang besar insya Allah Subhanahu wa taala. 8 ton saja. 8 ton bertahan, tapi karena Allah ya, bukan karena Abu Ali. Bahkan dia sabe orang hana mangang Abu Ali ti buro ge semeh ko yang ni. Oleh nejak kena nu pakat dalam SMS abo SMS leher rupiah. Paduk perutuh boh SMS. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pakan beratat dengan SMS-nya. Ingat. Tapi kupulong dah urang-urang mah. Nyo lo motivasi. Kalong dah. Jo. Hana si urang jak. Baik patah kan bakle urang jaknya. Bakle ron ngajak yang dihitung oleh Allah. Karena hidayahnya dari Allah. Baik ni kira meno. Kabeh SMS hana gejak. Aku pakak hana gejak hai pakak le. Hana masalah pakat laju dia. Pakat laju terus menerus. SMS laju, dorong laju. Yang dihitung oleh Allah adalah mengajak itu watawasau bil haq. Mengajak itu dihitung oleh Allah. SMS dihitung oleh Allah. Putaran ban dihitung oleh Allah. Kalau dia yang kita SMS itu, yang kita ajak itu berangkat bonus. Nah ini bonus. Tidak akan ada yang sia-sia. Mengajak orang untuk kebaikan seperti ini enggak akan sia-sia. Kalau ada yang ikut bonus. Dan ini dinyatakan oleh Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata istri Sya'ban, apa yang terlihat pada suamiku sehingga mengatakan, aduh, hendaknya lebih jauh lagi. Kalau andai kata lebih jauh lagi, yaitu jauhnya perjalanan dari masjid, dari rumah ke masjid. Inilah Allah Subhanahu wa taala membuka kasyaf pada Nabi Muhammad. Tahu, padahal Nabi Muhammad kan tidak ada di situ ketika meninggal dunia. Tapi dikasih tahu oleh Allah ucapan Sya'ban radhiyallahu an. Yang gebegah benar 20 minit. Kalau KMA hanya trip karena jauh tak lonjak dari dia kenal. Nyo kalau habis. Kalau. Nah. Nyo Singa ho. Hana. Sini Hana. Singa bak kampung masing-masing. Oh, dia pegah lah. Ia motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjadi viral. Kejadian 1000 tahun yang kau lekot tak tupu sampai nahat. Nyo ke yang viral, be anak buku viral, nyo yang viral. Nyo yang ikuti. Kemudian yang kedua adalah mengapa tidak yang baru? Watai getubit sabuh masa gejak semayang subuh. Syu'ban radhiyallahu an sabuh watai gejak semayang subuh kayak biasa. Tapi lebih dah pada musim lebih kejap lagi di New York ini nak salju lebih dah. Maka beliau pakai 2 buah jaket yang pun jaket yang laga.
Jaket yang lagak yang pun pakai. Karena berfikir Mio pakai yang lagak di luar temakut tuto bagah tuto. Maka yang di luar pakai yang katuha, kan yang bro katuha. Keluarlah beliau. Di tengah perjalanan ada orang yang menggigil sedang pergi ke masjid juga. Benar beja kip beja. Kata dang lepi dah. Ka keram kaki, keram. Karena kedinginan. Gesut bajai tuha goyan. Gepelimbut bak urungnya. Gepake. Lalu bersama-sama pergi masjid dapat. Maka ketika itu baik baca duha. Tapi Allah gebalah. Hana ke nah, hana pun dah balah baca duha, pi tak balah. Pun dah balah baca duha. Allah gebalah. Ketika sakaratul maut tadi terlihat baju tua itu dibalah oleh Allah. Oh ya Allah, baca duha pada balah. Pakar andai kata baca baru lujuk yang dalam ulu begal dalam. Aduh, ada penyesalan juga. Bermakna nengkalan bajai lagi kan. Pula merana nyona jok bulu jok bulu semayang subuh tak ter. Jok bulu. Pula menam si hotel musim masker, jok masker. Musim masker yang kerabeh. Apa lagi itu? Ini Syaban. Jadi Syaban itu ketika berangkat kalau begitu dia bangun jam 2 malam dia bangun. Tiap hari kan lagi elong baru bunuh bedah oh 2 baru bunuh. Karena ajak kena janji syiar muhibat subuh. Menyonya untuk silaturahmi je Abu Ali. Tapi mau kena Abu Ali menyojo dah anak Tuhan jaju. Kan? Makanya lebih syiar dia siap. Syakbannya jak semayang subuh berarti kan jak semayang kebetulan. Bukan karena kebetulan beliau itu pergi ke masjid. Soto yang semayang subuh, soto siapa-siapa yang sholat subuh itu dipastikan dia bersahaja ke masjid itu. Bukan karena sambil jalan. Enggak, pasti bersahaja. Gebeda subuh, bahkan na manfaat. Si berangkaso, yo golong subuh di mana laju. Maka nyan nafadilah manoyan. Orang itu sehat. Mano yo golong subuh. Hana lu pegah mano lain, mano mantau pegah. Karena bek tang hana aje hana mano cin. Mano cin. Golong subuh. Syakban bersahaja dia. Tabah tu lu begah bukti bersahaja yang aduh ketiga. Aduh kenapa enggak semuanya? Watai goyan dia masjidnya ketemu dengan orang yang kada. Yang de ke. Gejok roti goyan. Goyan sabo, nah lain dom. Berarti goyan kasiap kasiap roti, kasiap bajekot. Gejak masjid. Menyok tanya jino kata pesiap roh tu dompet tame. Bek tu masjid hana siap dompet. Begitu celeng bek kun celeng kata awak. Begitu yang tabungan lewat dia. Karena tu hana persiapan sapu. Pura-pura raba kena lewat betul. Pura-pura raba bek hana menganggap. Seperti itu dia. Bersiap peng 10 lebih meju. Meju. Kehanaya sekali purbe sebab nyam persiapan. Boh wangi-wangian. Pakai baju yang spesial lagi Syaban dulu. Jadi ketika beliau kasih roti menandakan beliau bawa roti. Berarti tiap orang yang nak roti sampai le jeng ya masjid. Gua lu sebo. Pajong roti. Mamanya urang agam, gejak lagi nya. Urang inang pu gae gerakan, ge bantu suami ngir mau. Ge persiap nya roti-roti, ge persiap baja kok ge persiap. Hai gejak yang karena jauh dah. Hana masalah. Inilah sebuah pemenangan yang sangat haru di saat seseorang sakaratul maut. Jadi, kita pilihlah amalan yang
jadi amal dalam kehidupan kita tanpa ada rasa ujub, tanpa ada rasa takabur, tanpa perlu dipuja-puji. Lagi Sya'ban bunuh, lagi Sya'ban bunuh. Bayang gejakkan butuh pujian, tak tahu kau duduk kerau ke. Pilih. Kemudian dia pakai gejok bajaket hana sokalan tengah sebuah lagi yang sokalan gejok bajaket. Hana lagi kita nyo tajuk banyak watek karena pemilu. Teh karena pemilu jak baru jok bajak kurang ngatin. Cari yang tapi. Oh pajan berkah nang geronyo. Tapi berkah lain. Dan dia pegah bahawa beramallah walaupun sedikit. Sabah ruti bentang nejak kurang. So yang mengadap pegang ruti mesti nyo timpan mesti. Mesti ibu-ibu nyo nak bobi rumah. Gekru laju bobi malang gepegak laju gerboh laju singa bengah long me ke dia mesti. Ilo akan mensedekah sabah tupperware. Nyo nyan amalan ni. Tapi nyo bek lain pegak karena nyo kabuco. Kabuco. Pegak lain, bek lagi pegak nyo, pegak lain. Yang bisa menjadi amalan gitu. Ha. Boh kena bantu urang sina urang gasin sabah rumah yang kan. Nah urang begitu nejak, nah urang gasin ni ke rumah. Hai subuh mantang hendak di luar, entapa pakar. Nyo tengah pikiran dong. Pakar pikiran mah. Saya tu ana mel ni aja tu pula sapu tai rumah nyo dak kalung kubi nyo hol ni aja mesti merempok lagi kan jangan apa apa gak pengumuman mohon jemaah SMS nya dia dengar apa ya cok ju mi hanan mepeng wa rumah copeng ju tapi ben begat le kabuco yang hana lo begahnya dia begat yang orisinil yang dari rono be itu pule kok. Padahal Imam Ghazali begah be itu pule gok mentang ria. Yang nepubuk be itu pule gok ria. Ki banci yang be ria plong. Arti plong kuadra plong. Hana nya sepu hana mendaleh sepu. Hana mendaleh. Hana kaitan sepu. Pui itu pui gok, pu hana itu pule gok bilang urusan dong. Benar. Begitu. Plong dia. Inilah fenomena subuh pada masa Rasulullah SAW. Betapa nyakan sirau Sya'bannya bunuh bukan la ilaha illallah yang lagi terikat dia dengan masjid mu'allakun fil masajid qalbuhu mu'allakun fil masajid hatinya terikat dengan masjid. Jadi minyo yang keberah li Abu Ali nyo ka hana alasan le kita nyoba tak SMS urang tak bijak hana alasan le dia tajak urang hantai bijak kan hana alasan le. Jadikan itu sebagai amal ibadah kita. Sehingga watai kita meninggal dunia dan itu yang semua mengharapkan kita melihat apa yang Allah berikan. Dalam kiamat, belum kiamat, tapi sudah melihat tempat kita. Kita terboking tempat tanya dalam surga. Maka banyak orang yang meninggal dunia dengan senyuman karena kali keboking. Tempat lu. Nah yang hana mupak tapat. Hai semayang tan tapuhan, watem dengan hana mupak pi. Kan sayang tak? Karena yang paling beruntung adalah di saat husnul khatimah itu. Dinau tanyo nekalan. Nyo yang untung urang yang akhir ke nekalan. Kan nekalan dulu nekalan. Gatai orang mana. Nah, ada orang ketika dia kecil susahnya bukan main. Sampai remaja susah dia. Ada yang waktu 20-30 tahun susah dia. Ketika dia hidup senang, kapan hidup senang? Umur 50, baru terpilih jadi dewan, senang dia. Baru jadi dipercaya sama orang untuk kelola proyek, senang dia. Pas saat senang terus dia sampai meninggal dunia. Ketika saat senang di akhir-akhir usianya, senang, apa dia cerita kepada orang? Lun broje saya dulu susah. Tapi ketika dia bilang susah dalam keadaan senang. Lun kalau lewati yang mandum-mandum nyanyi sampuh bro kalau lewati yang mandum-mandum kalau lewati. Dia cerita itu dalam keadaan bahagia. Urangnya kagebi dengan Allah bahagia dia. Dia lupa kepada segala
kesusahan yang dulu. Kesusahan yang lalu itu jadi nikmat hari ini dia rasakan. Nikmat ketika dia cerita, dia pede bercerita, dia bangga dia bercerita, padahal itu yang dia cerita adalah kepahitan hidup yang dia cerita. Tapi kenapa ketika dia bercerita luar biasa senangnya? Karena dia senang di akhirnya. Ada orang waktu anak-anaknya, anak orang kaya, senang kali dia. Semua mainan dikasih senang, remaja senang dia, waktu dia sekolah juga senang dia dikasih. Karena senang sampai dia mahasiswa senang dia. Tapi dia tidak punya perencanaan dalam hidupnya, kesenangan yang tersia-sia, ilmetan tepuhan, senang-senang mentang, motona ya roreh kerok sebagainya. Sehingga ketika sampai pada waktunya dia berkeluarga, hana pekerjaan, hana nyuhan haji, hana macam-macam. Lalu morak-marit. Watai karap tuha katuha, baru pegabaan hai borjeh ya kekayaan. Nyangkan dalam keadaan yang senang ketika bicara itu, bicara kesenangan pada masa kecil, di saat dia sudah tua, dia bicara bukan dengan rasa senang, tapi dengan derayan air mata. Borjeh ayah kuyona kok kaya yang bantu bentayahnya tayah dia mundur je. Tapi publo apa anak budak ya. Publo apa nyobek kata ni bah, ini susah kata di no. Nanti kata abu senang udah Tuhan ada. Ni orangnya terima julai kena. Ni ayah salah jamun. Dia bercerita tentang kesenangan pada masa lalu, tapi kok berurai air mata. Maka tidak enak senang di awal, susah di akhir. Beginilah kehidupan. Munya katanya susah dah hino. Tak berdoa subuh, so pegah mangan. Susah. Tajuk sedekah gegap. So pegah mangan tajuk sedekah susah itu bi lepek gorengnya. Aku tu budi. Ya susah. So pegah mangan. Susah. Tapi ketika lagi Syuaib bunuh, lagi Syu'ban bunuh, senang di akhir dia. Semua dia mendapat balasan. Senang. Maka yang hidup pun senang, istrinya juga senang. Nah, ini mari katanya meraih kesenangan di akhir, yaitu dengan husnul khatimah, dengan amalan yang senantiasa kita istiqamahkan dalam kehidupan, terutama dalam solat. Baik sampai katanya ditimplak oleh Allah, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, mengapa kamu itu lalai terhadap Tuhanmu yang karim, yang mulia. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, Allah Subhanahu wa taala itu yang telah menciptakan kamu dan menyempurnakan, fasawwa wa adalak, dan menyeimbangkan. Yang bertanya ini hana alasan, menyemuru ayatnya hana alasan, tanya hana tanya kepada Allah. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, mengapa kamu lalai, mengapa kamu tak taat kepada Allah Rabbuka, Tuhanmu yang maha karim, yang maha mulia. Padahal allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakanmu dan menyempurnakan jasadmu dan menyeimbangkan jasadmu. Hana gepegah ka gejo atra gejo jabatan hana. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Urang yang empat hana sempurna gedenya, dah sempurna. Jangan seperti itu. Yang agak keras sedikit di akhir ini karena ini perlu penekanan bahwa hana alasan bahkan doa yang sebab lu hana bunga hana allazi khalaqa fasawwaka fa'adala, hana alasan seperti itu. Semoga nafana, mohon maaf 45 menit saya berdiri di sini, tak rugilah saya jauh-jauh datang kemari dengan seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga, kalau saya mati nanti, kalau saya enggak apa-apa mati nanti. Kalau saya mati nanti, saya diberikan oleh Allah husnul khatimah, ini menjadi ilmu yang bermanfaat karena saya merasakan bahwa apa yang Allah firmankan itu benar dan sangat benar, maha benar, yaitu waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik mafhum tidak ada yang lebih baik isi pahamnya. Tidak ada yang lebih baik kecuali orang
yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hari ini menyaksikan bahwa saya telah menyeru Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Billahi fisabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu alam bisawab. Subhanallah bihamdihi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.